aja ya, karena dia menggunakan tes rimpelit itu kan untuk mengetahui PTQ ya. Tahu PTQ? Tahu nggak PTQ apa? Hah? Nah, perdarahan di bawah kulit ya. Jadi misalnya bintik-bintik ya, PTQ ya. Pinjam dulu kayak sini kayak. Jadi dia itu saat melakukan PTQ, pasiennya sudah misalnya terdiagnosa DBD ya, DBD. Kemudian misalnya dia sudah trombositnya menurun ya, trombosit menurun, kemudian sudah ada tanda-tanda mengarahkan DBD. Untuk mengetesnya yaitu dengan tes Rancolin, ada perdarahan di bawah kulit atau tidak. Kalau sudah ada perdarahan berarti dia sudah menginjak ke derajat 2 ya kan. Kalau dia dengan disertai dengan penurunan kesadaran, ada perdarahan sampai mimisan, nah itu sudah derajat 1 dan itu sudah mengarah kematian. Karena dia pasti kalau sudah ada perdarahan berarti sudah mengarah ke shock. Hah? Kenapa kemarin sempat DBD? Ya, kalau dia sudah mengarahkan ke perdarahan itu sudah mengarahkan ke shock. Biasanya kalau udah shock itu susah untuk ditolong lagi. Ya, makanya DBD itu parah deh. Ya, jadi jangan sampai menunggu dia parah banget gitu. Karena dia menyerang apa? Trombosit. Trombosit itu apa? Sel darah putih. merah. Lipodema itu leukosit. Ya. Kalau misalnya sel darah merah itu susah untuk membentuk menaikkan sel darah merah itu nggak gampang ya, karena dia yang diserang adalah sumsum tulang belakang ya. Makanya dia bisa menyebabkan kematian karena apa? Karena dia mengikat oksigen. Makanya orang dengan DBD cepat mengalami kematian karena tadi ya, karena trombositnya turun itu bahaya banget ya. Caranya kita lakukan tensi dulu ke orangnya ya. Buka tensinya berapa? Ih, ini kecil banget. Bisa kayak. Nih caranya, jadi kita tensi dulu ya, pasiennya ditensi dulu. Kecil banget loh. Anaknya juga nggak ada kan, makanya sampainya ke dewasa. Gak apa-apa deh ya. Jadi tensi misalnya tensinya adalah 120 ya, 120 untuk sistol dan diastolnya 80. Nah ini makanya tensinya harus benar-benar kedetek ya. Jadi jangan asal-asalan. Siapa di sini yang belum bisa tensi? Jujur aja. Nah ragu-ragu kan ya. Jadi emang tensinya harus benar-benar. Hah? Hanya jangan banyakin bentuknya. Ya, sering pakai headset kali ya. Jadi misalnya tadi tensinya sistolnya 120, diastolnya 80. Tahu kan yang sistol yang mana? Kita mompa sampai kapan? Kita mompa pasien nih. Pasiennya terpasang nih misalnya, kita mompanya itu sampai kapan? Sampai nadi tidak teraba. Jadi makanya kita harus megang nadi pasien ya sampai tidak teraba. Terus kemudian ya Pak, ditambahkan berapa? 20. Kita naikkan 20 sampai 30 ya. Setelah udah naik kita baru turunkan secara perlahan. Detakan yang pertama itulah sistol. Kita turunin lagi tek sampai detakan yang terakhir itulah sistol. Itu caranya Iben ya. Harus sering dilatih kupingnya, jangan kupingnya dipakai buat headset ya. Karena kalau nggak dilatih ya itu susah ya. Nah kemudian sudah dapat nih 120/80 itu ditambah berapa? 120 tambah 80 berapa? 200 kan? Kemudian setelah 200 dibagi 2 berapa? 200 dibagi 2? 100. Oke, kita turunin sampai 100 ya. Jadi turunin, jadi naikin lagi, kita pompa sampai tekanannya 100. Ketika tekanannya sudah sampai 100, kita diamkan selama 5 menit. Biarkan dia terpasang manset di angka 100 mmHg dan kita tahan selama 5 menit. Nah, ketika 5 menit kita lihat apakah bintik-bintiknya itu
keluar atau tidak. Ketika keluar kita harus buletin. Itu untuk mengetahui bahwa ada peteki atau perdarahan di bawah kulit. Oke? Oke, paham. Ya, jadi apa tadi? Ditensi dulu. Tensi. Ya, dapat tensinya misalnya 120 per 80. Ketika sudah dapat tensinya sekian, kemudian kita tambah 120 ditambah 80 sama dengan 200 dibagi 2. Hasilnya 100. Kita pompa lagi sampai 100. Ketika kita pompa sampai 100 ditahan selama 5 menit. Kemudian ketika ditahan 5 menit keluar petekinya di situ. Ya, itulah namanya tes rem poligraf. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak keluar itu, Kalau nggak keluar berarti berarti nggak tidak